Selamat sore semua jemaat Gereja Baptis Pertama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi di dalam acara Jam Doa kita hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2020. Senang sekali kita masih memiliki waktu untuk bisa berdoa bersama-sama walaupun masih secara online. Maka dari itu, mari sekarang kita mau menyiapkan hati kita bersama-sama untuk masuk ke dalam jam doa kita dengan memuji Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku
terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama-lamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama-lamanya. Tak akan goyah selama-lamanya. Tak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan jam doa pada hari ini,
Saya, Riko, dipercayakan untuk membawakan renungan firman Tuhan. Sebenarnya saya belum pernah sih, tapi kita percaya Tuhan yang akan memampukan ya. Sebelum memulai renungan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan doa kami. Dan sebentar lagi kami mau belajar dari firman-Mu dan merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat pada saat ini Tuhan, dapat menjadi berkat dan dapat menguatkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, pada hari ini kita melanjutkan renungan dari minggu-minggu sebelumnya, diambil dari Kitab Mazmur. Ya. Kalau minggu kemarin di pasal 111, sekarang kita akan membacakan Kitab Mazmur pasal 112 ya. Sudah dapat semuanya? Kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya ya bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya, demikian firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 112 yang berjudul Bahagia Orang Benar. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua pasti berbahagia kan? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan. Puji Tuhan, kita pasti berbahagia karena tidak ada berkat yang lebih besar lagi daripada keselamatan itu sendiri. Jadi kita pantas untuk berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan ya. Pada ayat 1 dituliskan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin ya. Pasti kita semua ingin anak cucu kita perkasa dan sukses ya. Jadi kalau orang yang percaya itu bukan dirinya sendiri yang untung, bahkan sampai anak cucunya semuanya mendapatkan berkat. Seperti Abraham. Nah kalau gitu, ya saya juga ya. Saya juga baru punya anak, Kyle. Nah, dia juga dapat berkat kalau orang tuanya percaya kepada Tuhan ya. Orang tuanya akan mendidik dengan baik anaknya, takut akan Tuhan gitu ya. Jadi pasti diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Wah, di sini artinya apa nih? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Artinya Tuhan akan menjaga dia pasti. Amin ya. Orang yang percaya kepada Tuhan
akan dijaga ya. Dan apa di sini dibilangnya? Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di saat kita ada kesulitan ya, ada kegelapan, cobaan, pasti Tuhan menguatkan dan memberikan jalan keluar kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan kita bisa lihat ya, kalau misalnya orang yang nggak percaya sama Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti lebih mudah putus asa. Bahkan tidak sedikit ada yang mengakhiri hidupnya ya, dengan bunuh diri. Tapi anak Tuhan, saya percaya tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, dengan sewajarnya di sini maksudnya gimana ya? Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Kalau kita memberi pinjaman sewajarnya gimana? Ya, kasih pinjaman orang yang membutuhkan. Kalau dia janji ingin mengembalikan dalam waktu 1 minggu, ya setelah 1 minggu kita tagih gitu ya. Kalau yang tidak wajar gimana? Ya mungkin dia meminjamkan 1 juta, ditagihnya berapa? Bisa ditagih lebih dari itu, yang tidak wajar ya. Tapi anak yang takut akan Tuhan akan memberi pinjaman dengan sukarela kepada orang yang membutuhkan, bahkan tidak perlu memberi pinjaman. Orang yang takut akan Tuhan akan dengan rela hati memberi dari kelebihannya kepada orang-orang lain atau saudaranya yang mengalami kekurangan. Pasti orang yang memberi tidak akan kekurangan. Itu kita sudah tahu ya dari firman Tuhan. Berikutnya, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang suka takut nggak atau khawatir? Di sini kepada kabar celaka ya. Kalau contohnya zaman sekarang ini lagi ada pandemi COVID-19. Nah, di sini siapa yang takut sama COVID? Nah, kita bukan maksudnya takut ya. Tapi di sini maksudnya mungkin kita lebih menjaga diri ya. Kalau takut berlebihan sih beda ya. Beda dengan kita melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan jaga jarak gitu ya. Tapi kalau orang yang ketakutan, ada nggak? Ya ada aja ya yang takut akan kabar celaka di sini dibilangnya. Kalau dalam situasi sekarang mungkin orang tersebut tidak mau keluar rumah sama sekali, tidak mau berinteraksi gitu ya. Waktu ada kabar COVID langsung borong bahan-bahan sembako sehingga orang lain yang membutuhkan tidak kebagian gitu ya. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia lebih bijak untuk menjalani hidupnya di tengah kesusahan. Dia bukannya takut, tapi dia akan bijak dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Hatinya teguh di ayat 8. Ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Nah, itu ayat 9 tuh, yang sudah saya sebutkan tadi. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Wah, jadi orang benar, walaupun bagaimana keadaan hidupnya, dia akan tetap memberi. Ya apapun bentuknya ya, tidak harus uang, tapi bisa juga memberi perhatian, terus juga memberi semangat kepada orang-orang yang mengalami masalah, mungkin memberikan waktunya untuk mendengar curhat orang-orang yang sedang kesulitan. Pasti orang benar dan takut akan Tuhan akan sering berbagi kepada orang lain.
Lalu selanjutnya pada ayat 10, ayat yang terakhir, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, pada ayat terakhir ini kebalikannya. Kebalikan dari orang benar adalah orang fasik. Tuh di situ disebutkan keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Tetapi orang benar akan berbahagia. Amin. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dapat menguatkan kita ya di tengah situasi kondisi saat ini yang mungkin ya mayoritas kurang baik lah dampaknya bagi orang-orang di sekitar, bahkan bagi jemaat gereja baptis pertama ya. Ada yang terdampak dari COVID, ada yang bermasalah dalam keuangan, dalam pekerjaannya, mata pencahariannya. Ya, semoga dengan firman Tuhan hari ini kita semua dapat berbahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan dari materi duniawi. Tapi kebahagiaan sesungguhnya kita sudah diselamatkan sehingga kita dapat berbagi kepada orang di sekitar kita. Dan Tuhan pasti memberkati anak-anaknya. Tuhan pasti menunjukkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita alami. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita mau tutup renungan pada jam doa kali ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa kami boleh berbahagia. Bahkan sepantasnya kami berbahagia Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami juga dapat berbagi kepada orang lain, sehingga banyak orang boleh merasakan sukacita yang datangnya daripadamu, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, di tengah situasi dan kondisi saat ini, Engkau yang tahu pergumulan hati kami masing-masing, permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang kuat. Engkau adalah Allah yang dapat memberikan kekuatan dan menunjukkan jalan keluar kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, pakailah hidup kami agar kami dapat menjadi pancaran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah orang-orang boleh datang kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Inilah doa kami menaikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya yang sudah menonton jam doa pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita katakan bersama, Allah sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, Dia tetap sama. sekarang, dan sampai Kasih-Nya bagi kita selamanya. sekalian. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, oh Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan